Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang sebelum ini dalam keadaan seperti ini. Dalam perkuliahan daring ini dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar semoga berjalan dengan ridha Allah dan semoga jaringannya tidak error. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini materinya tentang materi yang 10 ini tentang pandangan hidup, tanggung jawab, dan harapan manusia. Jadi materi ini tentang bagaimana pandangan hidup. Pandangan hidup itu tujuan atau kita punya apa ya tujuan kita ke depannya. Target seperti itu bisa dikatakan seperti itu. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita pastinya sebagai manusia mempunyai tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga di sini harapan manusia. Di sini tentang pandangan hidup. Nah, pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara. Sehingga pandangan hidup juga sering disebut dengan filsafat hidup. Nah, di sini filsafat artinya cinta akan kebenaran. Sedangkan kebenaran dapat dicapai oleh siapa saja. Jadi kebenaran itu dapat kita capai, dapat kita gapai siapapun itu. Intinya kalau kita ingin melakukan sebuah kebenaran, otomatis timbal baliknya itu kepada kita sendiri, kepada kehidupan kita. Hal inilah yang mengakibatkan pandangan hidup perlu dimiliki oleh semua orang dan semua golongan. Jadi hal inilah kenapa pandangan itu penting, karena kita kalau sudah punya pandangan hidup, kita punya tujuan, target ke depan itu seperti apa, otomatis rencana ke depannya itu akan lebih baik. Intinya target seperti itu. Kadang kan rencana kita atau target kita itu di luar batas kemampuan kita. Rencana kita itu hanya sebuah rencana, tapi yang menghendaki itu semua Allah. Kita itu, rencana kita itu, target kita bla bla bla, satu, ingin ini. Gitu. Pandangan hidup saya ke depannya harus seperti ini, bla bla bla. Itu intinya kita punya cara bagaimana memanage waktu kita, memanage kegiatan kita agar sebisa mungkin bisa produktif. Tuh, intinya kita itu punya kemauan untuk lebih baik, lebih memperbaiki diri. Kalau pandangan hidup kita hanya tidak punya tujuan, itu otomatis hidup kita hanya dibuat main-main saja. Kita membuang waktu dengan sia-sia. Di sini menurut Manuel Kaisipo tahun 82 dan Abdurrahman Wahid tahun 85, di sini berpendapat bahwa pandangan hidup itu bersifat elastis. Maksudnya elastis di sini bergantung pada situasi dan kondisi serta tidak selamanya bersifat positif. Jadi pandangan itu kalau menurut pandangan pakar-pakar itu tidak selamanya positif. Jadi ada yang ingin berbuat seperti ini, seperti itu. Jadi tidak selamanya itu pandangan hidup itu positif. Itu kan sudah dijelaskan. Hanya menurut berbagai sebagian pendapat.
Jadi pandangan hidup itu merupakan bagian hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa pandangan hidup meskipun tingkatannya berbeda-beda. Jadi pandangan hidup setiap individu itu kan berbeda-beda, tidak selalu sama. Nah, pandangan hidup mencerminkan cita seseorang karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita aspirasinya. Jadi kalau saya cita-citanya seperti ini, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi polisi, atau ingin jadi apa, jadi pembisnis. Nah itu kan kita punya tujuan, kita punya pandangan ke depannya saya harus seperti apa. Kalau kita ingin menjadi pembisnis, kita itu harus mempelajari ini, harus menekuni hal ini. Itu kan punya pandangan. Jadi, disinilah peran pandangan hidup seseorang. Pandangan hidup yang teguh merupakan pelindung seseorang. Dengan memegang pandangan hidup yang diyakini seseorang tidak akan bertindak sesukanya. Tuh. Dan macam-macam pandangan hidup. Nah, yang pertama, pandangan hidup yang bersumber dari agama atau pandangan hidup Muslim, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Pandangan hidup orang Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, yang kedua, pandangan hidup yang bersumber dari ideologi, abstraksi dari nilai-nilai budaya suatu negara dan bangsa. Misalnya, ideologi Pancasila dapat merupakan sumber pandangan hidup. Jadi Pancasila itu ideologi sebuah, misalnya ideologi Pancasila. Satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu intinya seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu menjadi pandangan hidup bagi kita. Nah, itu jadi kita itu ideologinya itu bersumber dari Pancasila. Itu semisal kan seperti itu contohnya. Yang ketiga, pandangan hidup yang bersumber dari hasil perenungan seseorang sehingga dapat merupakan ajaran atau etika untuk hidup, misal aliran-aliran kepercayaan orang-orang yang memang meyakini hal-hal tersebut. Jadi yang selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi kita itu mempunyai tanggung jawab pada diri kita. Kita itu punya tanggung jawab individual. Ada tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jadi tanggung jawab kepada diri kita itu sebagaimana mungkin kita itu harus menjalankan apa yang sesuai dengan target kita, menurut kebaikan kita. Tuh. Selain itu juga tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa tanggung jawab, maka semuanya akan menjadi kacau. Jadi kalau kita tidak punya tanggung jawab pada diri kita atau kepada orang lain, otomatis kita semena-mena, semaunya sendiri. Nah, kita itu namanya berbuat salah. Nah, kalau kita korupsi, kalau seumpamanya mencuri atau berbuat yang tidak baik, nah itu kita itu harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya kita harus kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, itu kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya gimana? Harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, kita harus punya tanggung jawab. Kita harus menjalankan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai warga negara harus mematuhi hukum-hukum yang sudah ditentukan di negara kita. Nah, selanjutnya dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian dengan perangkat nilai-nilai selera sendiri.
nilai-nilai yang yang diperankan seseorang dalam jalinan sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu nilai yang telah disetujui bersama. Itu ya. Jadi ini dalam konteks sosial. Kalau dalam konteks individual, manusia berbagai makhluk hidup individual. Artinya di sini manusia itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Begitu juga tanggung jawab terhadap Tuhannya, artinya bahwa manusia bertanggung jawab terhadap kewajibannya menurut keyakinan agamanya masing-masing. Nah, di sini macam-macam tanggung jawab. Nah, macam-macam tanggung jawab di sini. Yang pertama, tanggung jawab kepada keluarga. Masa tanggung jawab kepada keluarga, otomatis kita semua tahu bagaimana tanggung jawab kepada keluarga. Nah, di sini masyarakat terkecil ialah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya yang menyangkut nama baik keluarganya. Tanggung jawab ini mencakup kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Itu seperti seorang ayah. Itu adalah pemimpin atau imam dalam sebuah keluarga. Otomatis dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menjaga keselamatan atau menuntun ke arah yang lebih baik. Itu tanggung jawabnya. Yang kedua, tanggung jawab pada masyarakat. Biasanya di sini sering tanggung jawab pada masyarakat itu manusia adalah makhluk sosial dan merupakan anggota masyarakat. Karena itu dalam berpikir, dalam berperilaku, berbicara dan sebagainya itu manusia terikat oleh masyarakat. Jadi wajar apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kalau kita berbuat baik, otomatis kita disegani. Kita akan ada timbal baliknya kebaikannya kita itu. Nah, kalau kita berbuat jelek, otomatis kita bertanggung jawab akan apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, tanggung jawab bangsa dan negara. Nah, setiap manusia merupakan warga suatu negara. Dalam berpikir, di sini ya, dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, ia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Kayak kita punya aturan. Kalau negara sudah punya aturan, otomatis kita jalankan, kita lakukan. Tuh, punya ukurannya, punya norma-normanya. Jadi masyarakat itu tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Bila perbuatannya salah, ia harus bertanggung jawab kepada negara. Contohnya seorang korupsi. Nah, itu di mana mereka itu bertanggung jawab untuk bisa kesalahannya. Nah, kesalahannya secara kasar bisa dikatakan korupsi itu mencuri uang negara. Nah, itu otomatis kita harus bertanggung jawab. Orang itu yang korupsi bertanggung jawab atas perbuatannya, atas kesalahannya. Yang keempat, tanggung jawab pada Tuhan. Nah, manusia merupakan ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia dapat mengembalikan diri sendiri dengan sarana yang pada dirinya sendiri, yaitu pikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya. Nah, di sini hubungan tanggung jawab dengan kewajiban. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Jadi, kewajiban adalah suatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan tandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Jadi tanggung jawab dan kewajiban itu punya keterikatan. Ada kaitannya. Kalau kita sudah bertanggung jawab, kita akan menjalankan kewajiban kita
Contohnya sebagai seorang warga negara Indonesia, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, kalau sudah kita menjalankan kewajiban kita, otomatis itu sudah menjalankan tanggung jawab kita. Dan kewajiban dibagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban terbatas, kewajiban yang tidak terbatas. Kewajiban terbatas itu seperti apa? Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada setiap orang, sama tidak dibeda-bedakan. Jadi tanggung jawab terbatas itu tidak dibeda-bedakan antara orang kaya, orang miskin, dan semuanya sama rata. Dan yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab ini, tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi, sebab dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan. Yang selanjutnya harapan manusia. Makna harapan di sini, harapan berasal dari kata harap, yang artinya keinginan terjadinya sesuatu. Yang mempunyai harapan atau keinginan itu hati. Putus harapan, putus pula harapan manusia. Jadi kayak kita berharap, kita ingin sekolah ke luar negeri dengan kita harus ikut tesnya gini-gini. Nah, itu kan harapan kita agar kita diterima. Nah, seperti itu. Kadang kita jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia itu bisa ingkar dengan janjinya. Siapa yang harus kita harapkan, yang harus kita benar-benar kita berpasrah diri, yaitu pada Tuhan, pada Allah. Dan yang selanjutnya, harapan artinya keinginan yang belum terwujud. Menurut kodratnya, dalam diri manusia ada golongan, yakni ada dorongan, yakni dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. Kayak kita, harapan itu kan sebuah keinginan yang belum tersampaikan, belum terwujud. Saya berharap, saya ingin mendapatkan ini, nilai seperti ini. Itu kan sebuah harapan. Contoh di sini, Budi di sini contohnya terlihat pada yang diharapkan Budi ialah terjadinya sebuah keinginan. Oleh karena itu, Budi bekerja keras. Budi belajar tanpa mengenal waktu. Semua itu dengan suatu keyakinan bahwa akan terwujud apa yang diharapkan. Namun harapan itu belum tentu terwujud. Harapan itu belum tentu terwujud. Jadi kita itu harap-harap cemas, bisa dikatakan seperti itu. Harapan itu keinginan yang belum terwujud. Ada yang sesuai dengan harapan kita, keinginan kita terwujud. Kadang ada harapan yang terwujud yang sesuai dengan keinginan kita, dan ada harapan yang tidak terwujud. Nah, jadi tidak semua itu tidak terwujud. Ada sisi mana yang memang Allah itu wujudkan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tuh. Jadi Tuhanlah yang menentukan manusia yang berusaha. Di sini menurut macamnya ada harapan yang optimis dan ada harapan yang pesimistis atau tipis harapan. Jadi harapan yang optimis artinya suatu yang akan terjadi itu sudah memberikan tanda-tanda yang dapat dianalisis secara rasional bahwa sesuatu yang akan terjadi bakal muncul. Itu harapan yang optimis. Dan yang kedua, yang selanjutnya, dalam harapan yang pesimistis, ada tanda-tanda rasional tidak bakal terjadi. Harapan itu ada karena manusia hidup. Nah, manusia hidup penuh dengan keinginan dan kemauannya. Harapan untuk setiap orang berbeda-beda. Jadi, manusia itu punya manusia hidup itu
itu penuh dengan keinginan dan kemauannya. Harapan saya dan keinginannya saya seperti ini, saya tahun depan harus lulus kuliah. Itu kan sebuah harapan. Atau saya harus memiliki sepeda motor, harapan saya, kemauannya seperti itu. Nah, itu. Jadi harapan setiap individu itu berbeda-beda, tidak sama. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan banyak-banyak berterima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.